Pantas saja saudara Lu masih merasa kekuatannya terlalu lemah karena dia telah mencapai level kuas Hokage. Tetapi mengapa saudara perempuan saudara Lu pergi ke negeri abadi? Dan kakak Lu masih ingin menyelamatkannya. Mungkinkah adiknya tidak ingin pergi ke negeri peri sendirian, tapi dibawa pergi? Siapa yang akan menangkap saudara perempuan saudara Lu dan membawanya ke negeri abadi? Bukankah ini baik untuk saudara Lu dan saudara perempuannya? Mengapa kakak Lu merasa tidak ingin adiknya pergi? Shen Yuanbao sedikit bingung. Saudara Lu, tanyakan saja apakah kamu memerlukan bantuan. Meskipun saya tidak cukup kuat, saya memiliki senjata ajaib. Kita adalah saudara. Saudara perempuan saudara Lu adalah saudara perempuan saya. Dia tidak tahu bagaimana membantu saudara Lu, jadi dia hanya bisa memberikan senjata ajaib. Lu Yun berterima kasih padanya dan menepuk bahu Shen Yuanbao. Sudah cukup memiliki saudara seperti itu. Pada saat ini, semakin banyak orang yang menuju ke arah ring, dan setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di dekat ring. Melihat arena yang berlebihan, keduanya sedikit terkejut. Arenanya seluruhnya berwarna putih keperakan, dihiasi kelopak bunga, dan bunga juga melayang di atas arena. Di tengah ring terukir 4 karakter emas dengan naga terbang dan burung phoenix, kompetisi Hydrangea. Secara keseluruhan sederhana namun cantik. Keduanya tidak pernah tahu bagaimana menggambarkan arena ini. Sebut saja cantik, arena ini memang terlihat sederhana. Sebut saja sederhana, dekorasi terlihat mahal, dampak keduanya membuat keduanya tercengang. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Ge. Mereka kembali sadar dan melihat orang-orang di sekitar mereka. Ketika Anda memperhatikan sudut mulut beberapa orang bergerak-gerak, Anda tahu bahwa mereka juga sangat tidak kompeten dalam mendekorasi arena. Tapi ini bukan urusan mereka. Mereka hanya datang ke sini untuk mencicipi buah spiritual dan anggur spiritual, dan tidak mengikuti kompetisi Hydrangea sama sekali. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa meja dan bangku besar telah dipindahkan tidak jauh. Mereka mengira mereka akan duduk di sini dan menonton ketika mereka tiba. Tidak mungkin, kamu pria gendut sebenarnya datang untuk mengikuti kompetisi Hydrangea. Apakah kamu di sini hanya untuk makan dan minum? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan Lu Yun serta Shen Yuanbao menoleh. Saya melihat seorang pria muda memandang Shen Yuanbao, dengan rasa jijik dan jijik terpancar di matanya. Sialan, gendut, biarpun kamu ingin datang ke sini untuk makan dan minum, kamu harus bercermin untuk melihat keadaanmu, kan? Apakah menurutmu makan dan minum itu mudah? Bahkan seorang pengemis pun berani datang ke sini. Apa menurutmu keluarga Ge sedang beramal? Kamu harus memikirkan dirimu sendiri sebelum datang ke sini. Sungguh, bahkan kucing dan anjing pun berani datang ke sini. Setelah pemuda itu selesai mengejek Shen Yuanbao, dia melihat ke arah Lu Yun. Melihat wajah Lu Yun, kilatan kecemburuan melintas di matanya, tetapi setelah melihat apa yang dia kenakan, kecemburuan itu langsung berubah menjadi penghinaan. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa anak ini mungkin adalah seorang kultivator yang tidak memiliki latar belakang keluarga. Jika tidak, mengapa dia datang ke sini untuk mengikuti kompetisi Hydrangea? Bukankah hanya untuk dipilih dan menjadi terkenal? Banyak sekali orang yang berpikiran seperti ini. Dan kamu hanya bisa melihat wajah ini. Berapa harga seluruh tubuhmu? Aku menyarankan kamu untuk kembali lebih awal. Apa menurutmu keluarga Ge akan menyukai wajahmu? Masyarakat harus sadar diri dan jangan membayangkan burung pipit bisa berubah menjadi burung phoenix. Setelah pemuda itu selesai berbicara tentang Shen Yuanbao, dia terus berbicara tentang Lu Yun. Mampu meredam lawan adalah salah satunya. Kali ini, dia bertekad untuk memenangkan kompetisi Hydrangea dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Sedangkan untuk pria gendut, dia bisa melihat bahwa pakaian pria gendut itu tidak sederhana, tapi kenapa, dia tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak stabil seperti itu ada di dekatnya. Dan orang di sebelahnya mungkin adalah pelindung pria gendut itu. Karena dia adalah pelindung, dia pasti sangat kuat, jadi yang terbaik adalah pergi. Bagaimanapun, dia tidak takut kedua orang ini mengambil tindakan di sini, kecuali mereka ingin diusir oleh keluarga Ge. Diberitahu oleh keluarga Ge berarti pihak lain tidak bisa lagi tinggal di Huazu, itulah yang dia inginkan. Kubilang ada yang tidak beres denganmu. Aku tidak main-main denganmu. Kamu datang ke sini dan bicara omong kosong. Kalau otakmu bermasalah, pergilah ke dokter untuk berobat. Jangan datang ke depan kami untuk tunjukkan kehadiranmu. Shen Yuanbao memandang pemuda ini dengan dingin, dia tidak tahu dari mana badut ini berasal, tapi dia berani mendatanginya dan menuduhnya. Siapa dia? Dia belum pernah diajak bicara seperti ini sebelumnya. Siapa yang kamu tegur, pria gendut? Kamu masih berpikir untuk terpilih. Keluarga Ge tidak pernah begitu terpesona. Pemuda itu menatap Shen Yuanbao. Anak laki-laki ini berani berbicara menentangnya. Lucu sekali. Kamu mengira semua orang seperti kamu, seolah-olah kamu ingin dipilih oleh keluarga Ge. Aku di sini untuk melihat kesenangannya. Menjauhlah sejauh mungkin, jangan datang ke hadapanku dan merusak pemandangan. Shen Yuanbao memandang pemuda itu dengan jijik. Melihat pakaiannya, dia tahu bahwa hati pemuda ini setinggi langit. Saya rasa karena saya takut dikalahkan, saya menyalahkan orang lain hingga mereka keluar dari kompetisi. Siapakah Shen Yuanbao, tuan muda dari keluarga Shen? Apakah menurut Anda dia benar-benar peduli dengan kompetisi Hydrangea ini? Jika dia belum pernah melihatnya, dia tidak akan repot-repot datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Anda, wajah pemuda itu memerah dan dia menatap tajam ke arah Shen Yuanbao.
Saat ini, seseorang datang ke samping, dan ketika dia melihat pemuda itu, dia tertawa. Hei, bukankah ini orang yang berkeliling memperingatkan orang lain? Dia berencana membuat orang lain mundur dari kompetisi agar dia bisa terpilih. Cara ini sungguh tercela dan tidak tahu malu. Gwen memandang pemuda itu dengan jijik. Dia telah memperhatikan pemuda itu sejak awal dan selalu melontarkan komentar sinis terhadap kontestan lainnya. Dia tidak menghentikannya. Jika dia tidak tahan dengan bahasa kecil ini, dia tidak layak dipilih oleh keluarga G. Namun nampaknya pemuda ini tak kenal lelah, satu persatu menyalahkan para kontestan, apalagi kini ia membuat onar di mana-mana. Pemuda ini tidak memiliki penglihatan, tetapi dia memilikinya. Meskipun dia tidak tahu siapa pria gemuk itu, dia mengenakan pakaian dari Liu Yunfang. Jelas sekali bahwa pria gendut ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea. Dia mungkin hanya di sini untuk ikut bersenang-senang. Ini adalah tamu terhormat dari keluarga G mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan orang ini menimbulkan masalah. Menurutnya, orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Konyol sekali kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea seperti ini. Sekarang, sungguh, semua kodok berlarian di sini. Pemuda itu menjawab begitu saja. Apalagi melihat pakaian dan sikap mengesankan pria ini membuatnya semakin waspada. Siapa orang ini? Kenapa muncul tiba-tiba? Bagaimanapun juga, karena saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea. Dia tidak boleh membiarkan pihak lain tinggal di sini, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya. Dia bersumpah bahwa dia akan dipilih oleh keluarga G, dan dia akan memasuki paviliun Bishui apapun yang terjadi. Kamu memenuhi syarat meskipun saya tidak memiliki kualifikasi tersebut. Siapa kamu, belalang? Kamu berani mendatangi saya dan menuduh saya. Kamu masih berani berpikir omong kosong seperti ini. Ge Wenpi memandang pemuda itu dengan senyuman mati. Jika orang ini mengetahui identitasnya, dia akan sangat ketakutan hingga dia akan berlutut dan bersujud. Tapi dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Jika dia mengungkapkannya, bukankah itu membosankan? Dan selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan anak ini berhasil. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui apa yang direncanakan anak ini. Apakah dia ingin memasuki paviliun Bishui? Bagaimana dia bisa setuju? Sahabatku, apa yang kamu katakan itu salah. Belalang lebih berpengetahuan dari dia. Setidaknya belalang bisa mengerti perkataan orang dan tidak akan menyerangnya lagi. Shen Yuanbao berbicara, karena sahabat baik ini juga tidak menyukai pemuda ini, wajar saja jika dia adalah salah satu dari pemuda itu. Dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, dan dia juga akan bersikap ramah kepada rakyatnya sendiri. Dan dari awal hingga sekarang, sahabat ini tidak pernah berbicara mewakilinya. Tapi jelas dia ada di sini untuk pemuda ini. Itu perasaan yang bagus. Dasar pria gendut, kamu masih berani membicarakan aku, dan kamu bahkan tidak melihat betapa gemuknya dirimu. Apakah menurutmu keluarga Nona Ge menyukaimu seperti ini? Pemuda itu berkata dengan gigi terkatup, melihat Shen Yuanbao semakin tidak senang. Mengapa anak ini tidak lari dalam keputusasaan seperti orang-orang itu sebelumnya, dan mengapa dia masih memulai perkelahian dengannya dengan percaya diri? Penuh kebencian, apa hubungannya denganmu? Apakah orang bisa melihatku atau tidak? Mungkinkah kamu masih ingin menjadi mak comblang? Kamu anggota keluarga Ge yang mana? Shen Yuanbao memandang pemuda itu, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tanpa melewatkan satu bagian pun. Setelah melihatnya, dia tertawa menghina. Benar saja, dia datang secara khusus untuk membuat orang jijik. Jika dia tidak bersikap rendah hati, saya khawatir anak ini harus berlutut dan bersujud padanya untuk mengakui kesalahannya, dan bahkan berteriak, "Kakek, saya salah." Dia memikirkan Wang Xinian, tapi sayang sekali pria itu meninggal lebih awal, jika tidak, pemuda ini akan sangat menderita jika menghadapi Wang Xinian. Dia hanyalah seorang kultivator yang datang untuk berkompetisi, dan dia mengira dia adalah penguasa keluarga Ge. Ge Wen tertawa mengejek, lalu mengalihkan perhatiannya ke Shen Yuanbao dan Lu Yun. Awalnya dia mengira Lu Yun adalah pemegang paspor Shen Yuanbao, tapi sekarang sepertinya tidak ada pelindung yang bisa berdiri berdampingan dengan tuan mudanya. Selamat datang di Huasu. Begitu kata-kata ini keluar, Shen Yuanbao dan Lu Yun memandang Ge Wen dengan heran, bertanya-tanya bagaimana dia tahu ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Lagi pula, aku bisa dianggap sebagai orang yang berstatus. Aku masih tahu apakah kalian berasal dari Huasu. Kalian berdua adalah orang asing. Ini pasti pertama kalinya kalian ke sini. Tentu saja saya mendengar tentang kompetisi Hydrangea, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Shen Yuanbao dan Lu Yun memandang Ge Wen. Semakin Lu Yun memandangnya, semakin dia merasa bahwa Ge Wen benar-benar orang yang aneh dan memiliki kemampuan observasi yang sangat kuat. Shen Yuanbao tercengang, tapi dia tidak menyangka dia bisa menebaknya. Yang lain mengira mereka di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea, tetapi hanya Ge Wen yang mengatakan mereka di sini untuk ikut bersenang-senang. Pemuda yang ditinggalkan oleh mereka mulai bergumam setelah mendengar ini. Kamu di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Konyol, kamu punya kemampuan untuk berpartisipasi, tapi kamu tidak punya kemampuan untuk mengakuinya. Dia tidak percaya bahwa kedua orang ini ada di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Apalagi pria gendut ini, bukankah hanya untuk menarik perhatian keluarga Ge dengan mengenakan pakaian mewah seperti itu?
Saya benar-benar mengira dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria gendut itu. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Shen Yuanbao tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia hanya seorang badut dan tidak memenuhi syarat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sayangku, kamu sangat perhatian. Gawen tersenyum ketika mendengar ini. Para tamu yang datang dari jauh, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan mengundang Anda ke restoran Huaxiang untuk minum. Anggur di restoran Huaxiang benar-benar terbuat dari bunga. Rasanya tidak ada habisnya, sekali diminum pasti ketagihan. Gawen memperkenalkan. Shen Yuanbao memandang Lu Yun mengangguk, lalu mereka berdua mengikuti Gawen dan pergi. Pemuda itu benar-benar diabaikan oleh mereka. Gawen melihat tindakan Shen Yuanbao dan melirik ke arah Lu Yun, merasa sedikit terkejut dengan hubungan antara kedua orang tersebut. Mengapa pria gendut ini merasa menghormati orang ini? Namun, dia tidak bertanya saat ini, agar tidak menimbulkan ketidaksenangan pada mereka berdua. Melihat mereka pergi, pemuda itu menghela nafas dan mengira mereka berpura-pura, jadi dia terus mengubah target dan membiarkan lebih banyak kontestan pergi. Sekalipun pihak lain tidak pergi, selama mereka merasa tidak percaya diri atau memiliki emosi negatif, itu sudah cukup. Beberapa orang menyatakan jijik atas tindakannya, ada yang tidak senang, dan ada yang sedikit malu dan mundur. Namun, tidak ada Lu Yun dan yang lainnya yang tahu bahwa saat ini mereka berada di kamar pribadi restoran Huaxiang. Setelah pelayan menyajikan makanan dan anggur, Gawen memperkenalkan hidangannya. Udang giok zamrud ini rasanya sangat lesat. Meleleh di mulut dan mulutnya penuh dengan udang segar. Rasanya membuat orang serasa berada dalam mimpi. Rasanya sangat nikmat. Ada juga Hua Kai Yun Xiangrong yang terbuat dari puluhan jenis bunga. Sekali gigitannya akan membuat Anda serasa berada di lautan bunga. Dipadukan dengan pot berisi floral wine, sungguh memuaskan. Mendengarkan perkenalan Gawen, Lu Yun dan Shen Yuanbao sama-sama sedikit serakah. Mereka menggigitnya dan memasangkannya dengan segelas anggur, dan mata mereka berbinar. Melihat ekspresi mereka, Gawen tersenyum, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menolak makanan lezat Huasu. Saya tidak tahu dari mana kalian berdua berasal dan berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Huasu. Saya dari Huasu dan bisa menjadi pemandu Anda. Semakin Gawen memandang Lu Yun, semakin dia merasa bahwa identitas orang ini tidak sederhana. Dilihat dari cara dia makan, dia jelas bukan seorang pelayan, dan dia jelas bukan seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan wajah orang. Identitas kedua orang ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dia memikirkan gua rahasia. Apakah kalian berdua dari prefektur Seibu? Hei, bagaimana kamu tahu? Sekarang giliran Shen Yuanbao yang terkejut. Semua orang tahu bahwa ada gua rahasia di prefektur Seibu. Saya rasa tidak ada kultivator di seluruh Kyushu yang tidak mengetahuinya. Dan kios ini mengadakan kompetisi hydrangea. Para pembudidaya dari prefektur Seibu pasti akan datang ketika mereka mengetahuinya. Bagaimanapun, kompetisi hydrangea tidak mengancam nyawa, dan ada buah spiritual dan anggur spiritual. Bahkan jika Anda tidak terpilih, tidak akan rugi. Keduanya adalah kultivator, jadi mereka pasti pernah ke gua rahasia sebelum datang ke sini. Saudaraku, tebakanmu benar. Kami memang terburu-buru dari prefektur Seibu ke Huasu. Saya harus mengatakan bahwa Huasu dan prefektur Seibu benar-benar berbeda. Shen Yuanbao tersenyum. Dia tahu bahwa pria ini ingin mencari tahu dari mana mereka berasal, dan dia tidak keberatan memberi tahu dia. Namun jika orang tersebut ingin mengetahui apa yang didapatnya di gua rahasia tersebut, maka dia akan kecewa. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika terungkap, saya masih tidak tahu apa yang direncanakan anak ini. Dia tidak lupa bahwa dia dan saudara Lu berada di halaman yang sama dengan orang bijak itu. Jika orang bijak itu mengetahui bahwa harta karun di peta harta karun telah dikumpulkan oleh mereka berdua, bahkan keluarga Shen mungkin tidak dapat membawanya. Lagi pula, jika Kuaso Sage mengambil tindakan, keluarga Shen mungkin akan hancur. Anda harus tahu bahwa itu bukanlah satu orang bijak semu, tetapi banyak orang bijak semu yang digabungkan. Dia tidak keberatan mengungkapkan beberapa hal lainnya, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Yang mana di antara mereka yang lebih memilih prefektur Seibu atau Huasu? Gawen bertanya. Shen Yuanbao menggelengkan kepalanya. Apakah itu provinsi Seibu atau Huasu? Kami hanya orang yang lewat. Hal ini mengejutkan Gawen. Dia mengira keduanya berasal dari prefektur Seibu, tapi ternyata bukan. Saya pikir Anda berasal dari prefektur Seibu, dan saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya seperti apa prefektur Seibu. Saya rasa tidak. Gawen berkata dengan nada meminta maaf. Hal ini membuatnya semakin penasaran dari mana asal kedua orang ini. Kami dari prefektur Tongxian. Shen Yuanbao berbicara langsung untuk mencegah orang ini menebak-nebak. Su Sensu. Gawen tertegun sejenak, tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua berasal dari prefektur Tongxian. Prefektur Tongxian adalah tempat yang diimpikan oleh para pembudidaya. Ini kaya akan energi spiritual, dan yang terpenting adalah terdapat jalan rahasia menuju tanah abadi. Ternyata dia adalah teman dari prefektur Tongxian. Gawen menangkupkan tangannya. Pantas saja pria gendut ini memakai pakaian dari Liu Yunfang. Kalau itu Tongxianzu, masuk akal. Orang ini baru pertama kali menebak dengan benar bahwa kami di sini untuk ikut bersenang-senang. Yang lain mengira kami di sini untuk mengikuti kompetisi. Tapi sekali lagi, bagaimana proses kompetisi hydrangea ini? Shen Yuanbao bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia sangat ingin tahu seperti apa permainan Hydrangea ini. Akankah seperti yang dia pikirkan, banyak orang akan datang ke ring, lalu bertarung secara berkelompok, dan siapapun yang masih berada di dalam ring pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Sebenarnya cukup sederhana. Gwen menjelaskan proses kompetisi Hydrangea. Baru kemudian Lu Yun dan Shen Yuanbao mengetahui bahwa pembawa acara akan naik ke panggung untuk memberikan pidato. Yang terakhir menang akan bertanya pada keluarga Nona Ge. Jika keluarga Nona Ge menyukainya, maka dia akan menjadi suami Nona Ge. Jika Anda tidak menyukainya, keluarga G juga akan memberi Anda pilihan dan bertanya kepada orang lain apakah Anda ingin tetap di keluarga G dan menjadi pelindung setiap keluarga. Perawatannya bagus secara alami. Ngomong-ngomong, Gwen, aku ingin tahu kamu menyebut mereka apa. Setelah mengobrol sekian lama, Gwen juga mengetahui bahwa kedua orang ini memiliki karakter yang baik dan tidak keberatan berinteraksi dengan mereka. Ini Shen Yuanbao, Lu Yun, Gwen, apakah kamu dari keluarga G? Shen Yuanbao memandangnya dengan heran ketika mendengar nama itu. Setelah melihatnya mengangguk, dia mengedipkan matanya, mengingat apa yang dikatakan pemuda itu sebelumnya, dan langsung merasa simpati pada pemuda itu. Jika pria itu tahu bahwa Gwen berasal dari keluarga G, aku tidak tahu seperti apa ekspresi pria itu, aku khawatir ususnya akan berubah menjadi hijau. Kesempatan bagus seperti itu terbuang sia-sia, dan jelas sekali Gwen tidak tertarik pada pria itu. Bahkan jika pria itu benar-benar menang, Gwen tidak akan menyetujuinya. Mungkin mereka bahkan tidak bisa masuk ke keluarga G. Saya benar-benar menyukai pria itu. Gwen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya memikirkan nama Shen Yuanbao dan Lu Yun. Shen Yuanbao, Tong Xiansu, mungkinkah ini ada hubungannya dengan keluarga Shen? Dia tidak bertanya, tapi terus mengobrol dengan mereka tentang Huasu. Kamu juga bisa menonton di sini selama pertandingan. Setidaknya tidak akan terlihat ramai. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang Lingguo Lingjiu. Sudah cukup. Bagaimanapun, dia juga seorang teman dari prefektur Tongxian, jadi dia tidak boleh terlalu lusuh. Jika Shen Yuanbao ini benar-benar anggota keluarga Shen, maka tentu saja dia tidak bisa diabaikan. Kalau begitu aku akan merepotkan kakak G. Di saat yang sama, pemuda itu menuding para kontestan yang datang dari jauh. Beberapa orang tidak senang dengan pemuda itu dan langsung berteriak, dan suara mereka secara alami didengar oleh Lu Yun dan yang lainnya. Mereka membuka jendela dan menoleh. Setelah melihat pemuda itu lagi, Gwen mengerutkan bibirnya. Orang ini lagi, jadi kita tidak bisa berhenti sejenak. Jika tidak ada aturan, dia pasti sudah lama mengusir orang ini dari Huasu. Gilirannya yang bertindak sembarangan di sini dan hampir menimbulkan masalah bagi keluarga G. Mereka semua sangat sopan. Lu Yun menghela nafas sambil melihat situasi di bawah. Jika itu terjadi di tempat lain, mereka pasti sudah mulai berkelahi sejak lama. Bagaimana mereka bisa menahan sinisme dari pemuda itu? Ada peraturan di Huasu. Tidak ada yang boleh bertarung selama kompetisi Hydrangea, jika tidak mereka akan dikeluarkan dari Huasu, jadi orang itu berani sombong. Paling-paling aku dimarahi beberapa kali, tapi tidak menimbulkan banyak kerugian. Sepanjang perjalanan, cukup banyak kontestan yang dimarahi oleh orang itu. Jadi itu saja. Pada saat ini, Lu Yun agak senang karena dia tidak mengambil tindakan sekarang, dan untungnya Gwen tiba tepat waktu. Kalau tidak, dia hanya akan menamparkan pemuda itu ke tempat yang tidak diketahui. Nampaknya setiap kali Anda pergi ke suatu tempat, Anda harus mengetahui lebih banyak tentang peraturan setempat. Beberapa orang tidak mengetahui aturan kompetisi Huasu Hydrangea, jadi mereka mengalahkan pemuda itu. Pemuda itu langsung berteriak, menarik perhatian para pembela, yang segera saling menyerang. Baru pada saat itulah para kontestan yang hadir menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan bertarung selama kompetisi Hydrangea. Ketika beberapa orang memandang pemuda itu, mata mereka penuh dengan kebencian. Terutama orang yang membayar. Saya ingin memotong pemuda itu menjadi beberapa bagian, tapi sayangnya sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah dibawa pergi oleh pelindung kota. Pemuda itu tidak peduli, tapi terus memprovokasi orang lain, mengatakan apapun yang dia katakan tidak menyenangkan. Orang itu juga tidak takut dengan nasib buruk. Shen Yuanbao melihat tindakan pemuda itu dan merasa sombong. Ia bisa membayangkan saat pertandingan, banyak orang yang ingin menghajar anak ini agar marah. Menurutku pria itu sangat percaya diri. Lu Yun melihat tatapan tak kenal takut pemuda itu dan tahu bahwa dia pasti sudah siap. Sepertinya targetnya adalah paviliun Bishui. Lu Yun melihat sekali dan berhenti melihat. Sebaliknya, dia diam-diam mencicipi anggur bunga. Semakin dia mencicipinya, semakin dia merasa bahwa anggur tersebut memiliki stamina yang hebat. Ini memang anggur Huasu yang terkenal. Semakin Anda mencicipinya, semakin Anda tenggelam dalam aroma anggur tersebut. Saya berharap saya bisa tenggelam dalam aroma anggur ini dan tidak pernah bangun. Kota Huasu, tempat makmur di dunia budidaya, menjadi lebih ramai dan semarak karena perekrutan Hydrangea Nona Ge. Bakat-bakat muda dari berbagai sekte dan kultivator biasa berkumpul di sini, berharap bisa melihat sekilas kecantikan Nona Ge. Mereka juga berharap menjadi orang yang beruntung bisa menikmati kecantikan tersebut. Di jalan resmi menuju kota Huasu, seorang pemuda berpakaian cantik sedang berjalan dengan bangga, diikuti oleh beberapa pengikut yang patuh. Dengarkan aku, Tuan Muda. Ketika kamu sampai di kota Huasu, jadilah cerdas. Jika ada orang yang bertabrakan denganku dan merusak perbuatan baikku, aku akan melepaskan kulitnya. Kata pemuda itu dengan arogan ancaman. Ya,
Ya, pelajaran Tuan Muda adalah Anda harus mengingatnya. Para pengikut di belakangnya mengangguk dan setuju dengan senyuman di wajah mereka. Nama pemuda itu adalah Tuan Zhao, dia adalah seorang playboy dari sebuah keluarga kecil dekat kota Huasu. Kali ini saya mendengar bahwa keluarga Nona Ge sedang mencari pengantin, jadi saya membawa beberapa pecundang dan datang dengan penuh semangat untuk ikut bersenang-senang. Namun, Tuan Zhao tidak tahu bahwa penampilannya yang arogan dan mendominasi telah menarik perhatian para kultivator lainnya. Haha, hal seperti ini lagi, berani datang ke sini dan ingin makan daging angsa. Seorang kultivator muda berkemeja hijau mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata kepada teman-temannya di sampingnya. Benarkah, dengan keutamaannya, dia masih ingin menikah dengan Nona Ge? Kenapa dia tidak memamerkan keutamaannya dengan berendam di air seni? Kemanapun Tuan Zhao pergi, akan selalu ada ledakan ejekan, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya dan terus berjalan seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Beberapa hari kemudian, kompetisi Hydrangea yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Lu Yun, Shen Yuanbao dan Ge Wen sedang duduk di dalam sebuah kotak di lantai 2 restoran, dan dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di ring di bawah. Meja tersebut dipenuhi dengan segala macam makanan lezat, termasuk buah-buahan spiritual dan anggur spiritual. Aromanya harum dan membuat orang ngiler. Saudara Lu, Saudara Shen, ini adalah makanan khas keluarga Ge kami. Kalian berdua cobalah untuk melihat apakah itu sesuai dengan selera kalian. Ge Wen menyapa Lu Yun dan Shen Yuanbao dengan hangat. Saudara Ge, sama-sama. Buah spiritual dan anggur ini semuanya berharga. Haha, kedua bersaudara itu datang dari jauh. Sudah sepantasnya Ge menunjukkan persahabatannya sebagai tuan tanah. Ge Wenhao berkata dengan berani, kalian berdua bisa menikmati hal-hal ini. Jika tidak cukup, kalian bisa menambahkan lebih banyak. Ge Wen awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan Lu Yun dan Shen Yuanbao kepada keluarganya, tetapi ketika dia memikirkan wajah Lu Yun yang sangat tampan, dia menyerah. Dia tahu bahwa kompetisi Hydrangea ini adalah untuk merekrut pengantin untuk adik perempuannya yang berharga. Dia sangat takut jika adiknya naksir Lu Yun, tapi Lu Yun tidak berniat melakukannya, itu akan memalukan. Selain itu, keluarganya ingin merekrut seorang istri, bukan anak perempuan. Dalam hal ini, kami harus menghormati daripada mematuhi perintah Anda. Shen Yuanbao tidak dapat menahannya lagi. Dia mengambil buah spiritual yang jernih dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, barang bagus. Ini benar-benar barang bagus. Lu Yun juga menyesap anggur roh. Rasanya lembut dan tahan lama di mulut, dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Saat mereka bertiga sedang mengobrol dan tertawa, bel merdu tiba-tiba terdengar dari ring di bawah. Kerumunan yang awalnya berisik langsung terdiam, dan mata semua orang terfokus pada tengah ring. Seorang lelaki tua gagah berjubah hijau muncul di atas ring. Dia adalah kepala pelayan keluarga Ge, Butler He. Semuanya, saya adalah kepala pelayan keluarga Ge. Hari ini, saya berterima kasih kepada Anda karena telah datang untuk berpartisipasi dalam pernikahan Hydrangea Nona muda saya. Atas nama keluarga Ge, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Dia berkata dengan tangannya. Butler He, sama-sama. Bakat Nona Ge luar biasa dan reputasinya sangat luas. Saya sudah mengaguminya sejak lama. Saya cukup beruntung mendapat kesempatan melihatnya. Seseorang di antara penonton berkata dengan lantang. Ya, bisa menikahi Nona Ge adalah berkah yang telah dipupuk dalam beberapa kehidupan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan hati wanita itu. Mendengar pujian dari semua penonton, Butler He menunjukkan senyuman tipis di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Semuanya, kompetisi Hydrangea ini untuk Nona muda saya untuk memilih seorang suami yang akan menjadi anggota keluarga Ge saya. Butler He berkata perlahan, orang yang dipilih oleh Nona muda tidak hanya bisa menjadi menantu keluarga Ge, tetapi juga menjadi menantu keluarga Ge. Dengan budidaya penuh keluarga Ge saya, jika tekniknya cocok, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia rahasia keluarga Ge saya, Bishui Pavilion untuk berlatih. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di antara penonton. Pavilion Bishui keluarga Ge adalah tanah suci yang terkenal untuk budidaya di dunia budidaya, kaya akan energi spiritual dan memiliki pengalaman budidaya yang tak terhitung jumlahnya serta rahasia yang ditinggalkan oleh para guru senior untuk berlatih, tapi pada akhirnya semuanya gagal. Saya hanya bisa melihat ke laut dan menghela nafas. Dan sekarang, selama Anda bisa memenangkan permainan ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki Pavilion Bishui untuk berlatih. Bagaimana ini tidak mengasyikkan? Meskipun semua orang sangat bersemangat, tidak ada yang menyela Butler He. Mereka semua menunggu Butler He mengumumkan peraturan kompetisi. Lu Yun mengamati kerumunan di bawah dan dengan cepat menemukan Tuan Zhao yang arogan dan mendominasi yang dia temui di jalan sebelumnya. Aku melihatnya duduk tegak saat ini, dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya terus-menerus memandang ke arah kotak tempat keluarga Nona Ge berada, seolah dia ingin segera maju dan merebut keluarga Nona Ge. Kakak Ge, bisakah adikmu melihat orang-orang di bawah? Lu Yun mengalihkan pandangannya, menoleh ke arah Ge Wen, dan bertanya. Tentu saja aku bisa melihatnya, kata Ge Wen sambil tersenyum, adikku sudah lama mengamatimu secara diam-diam. Pemeriksaan karakter juga merupakan bagian penting dari kompetisi ini. Oh, lalu Tuan Zhao yang sebelumnya.
Lu Yun sengaja memanjangkan suaranya dan berkata dengan penuh arti. Haha, kakak Lu, jangan khawatir. Dengan kebajikannya, adikku telah melewatinya. Ge Wen terkekeh, nadanya penuh dengan penghinaan, bodoh, sombong dan mendominasi, menindas orang lain, semacam ini tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda, keluarga Ge saya tidak akan menginginkannya. Itu bagus. Lu Yun mengangguk, mengambil gelas anggur, dan menyesap anggur roh. Shen Yuanbao mendengarkan dengan penuh minat. Sambil memakan buah spiritual, dia dengan penasaran melihat para kontestan di bawah dan bertukar kata dengan Lu Yun dan Ge Wen dari waktu ke waktu. Kubilang, orang-orang ini benar-benar ingin bergabung dengan keluarga Zenge untuk mendapatkan sumber daya. Apakah mereka tidak takut digosipkan? Lu Yun bertanya dengan bingung sambil melihat ke arah para pembudidaya di bawah yang bersiap dan ingin mencoba. Saudara Lu, kamu tidak memahami hal ini. Ge Wen menjelaskan sambil tersenyum, di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, siapa yang peduli dengan identitasmu? Selain itu, jika kamu bisa masukkan saya keluarga Ge, menjadi anggota keluarga Ge saya adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Ini adalah kesempatan besar, sudah terlambat bagi orang lain untuk iri padamu. Lu Yun mengangguk, merasa perkataan Ge Wen masuk akal. Di dunia ini, kekuatan adalah hal terpenting. Di penginapan di seberang restoran, di dalam kotak yang didekorasi dengan mewah, Nona Ge Wanting dari keluarga Ge sedang melihat para kontestan di bawah melalui jendela, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya yang lembut. Hei, kenapa melonnya bengkok dan kurmanya pecah-pecah? Ge Wanting menghela nafas pelan, mengambil buah anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi rasanya tidak berasa. Matanya mengamati kerumunan tanpa tujuan. Tiba-tiba, matanya seperti tertarik pada sesuatu, dan dia menatap dari dekat ke sebuah kotak di lantai 2 restoran di seberangnya. Di dalam kotak itu terdapat 3 orang pemuda yang duduk, salah satunya adalah seorang pria luar biasa tampan yang mengenakan pakaian berwarna putih, dengan temperamen yang luar biasa, yang sangat menarik perhatiannya. Pria yang sangat tampan, Ge Wanting diam-diam kagum. Dia mengaku mendapat banyak informasi, tetapi dia belum pernah melihat pria setampan itu. Dia sepertinya baru saja keluar dari lukisan. Untuk mendekat, untuk memahami. Kemarilah. Ge Wanting menarik pandangannya dan memanggil keluar pintu. Nona, apa perintah Anda? Seorang wanita yang tampak seperti pelayan masuk dan bertanya dengan hormat. Pergilah, bantu aku memeriksa dengan siapa Ge Wen akhir-akhir ini, kata Ge Wanting ringan. Ya, Nona, jawab pelayan itu, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, pelayan itu kembali dan melaporkan dengan hormat, Nona, Butler Ge telah bersama 2 orang temannya akhir-akhir ini. Saya dengar mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Teman, Ge Wanting sedikit mengernyit, merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu Ge Wen punya teman yang datang, dia seharusnya memintanya untuk membawanya pulang sebagai tamu, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, menguji pikiran pria berbaju putih. Oh, sayang sekali. Ge Wanting menghela nafas, hatinya penuh penyesalan. Lu Yun sedang mengobrol dengan Ge Wen dan Shen Yuanbao. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan membara menimpanya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pandangannya, dan melihat seorang wanita cantik dengan gaun merah muda memandang ke arahnya dari kamar pribadi di lantai 2 penginapan di seberangnya, matanya penuh rasa ingin tahu. Hati Lu Yun tergerak dan dia menebak identitas pihak lain. Dia menoleh untuk melihat Ge Wen dan bertanya, Saudara Ge, siapa? Adikku. Ge Wen mengikuti pandangan Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Adikku cantik, bukan? Cantik. Lu Yun mengangguk tanpa menyangkalnya. Hei, aku tahu adikku adalah wanita cantik yang terkenal di kota Huasu kita. Dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu berapa banyak talenta muda yang ingin melihat kecantikannya. Ge Wen berkata dengan bangga, seolah dia sedang memamerkannya saudari. Shen Yuanbao juga melihat Nona Ge, matanya langsung melebar, dan dia tidak bisa menahan nafas. Wow. Kakak Ge, adikmu cantik sekali, bukan? Dia bahkan lebih cantik dari peri di langit. Petik 2. Tentu saja, Ge Wen bahkan lebih bangga lagi, aku bahkan tidak tahu saudara perempuan siapa. Shen Yuanbao menoleh dan memandang para kontestan di bawah, lalu memandang Nona Ge, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saudara Ge, saya tidak memberitahu Anda, apakah melon dan jujube yang bengkok di bawah ini layak untuk saudara perempuan Anda. Lihat, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu adikmu. Hahaha, Saudara Shen, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Ge Wen berkata sambil tersenyum, kamu selalu dapat menemukan beberapa yang disukai adikku. Selain itu, dalam kompetisi Hydrangea ini, kami adalah Guangfa. Pos pahlawan memiliki berbagai macam promosi, tapi ini yang terbesar dalam sejarah. Biarpun adikku benar-benar terlihat, meski adikku benar-benar terlihat lebih menyesal, pasti akan banyak orang yang ingin mendapatkan kuota untuk bishui keluarga Geku. Pavilion, bersedia menikah dengan keluarga Ge saya. Lagi pula, ini adalah kompetisi yang disetujui oleh adikku. Sebagai adik laki-laki, kita hanya bisa menghormati pendapatnya. Ge Wen berkata tanpa daya, jika kita benar-benar tidak dapat menemukan yang cocok kali ini, maka kita hanya bisa ada pertandingan ditunda dan pencarian dilanjutkan. Pada saat ini,
Lu Yun tiba-tiba merasa wanita berbaju merah muda di seberangnya tampak tertawa, dan kemudian, seolah sengaja, dia mengedipkan mata padanya. Lu Yun tertegun sejenak, jantungnya berdebar kencang tak terkendali, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Dia merasa pipinya sedikit panas, dan dia segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wanita di seberangnya. Aneh, kenapa tiba-tiba panas sekali? Lu Yun mengipasi dirinya dengan tangannya, mencoba menenangkan diri. Kabar keluarga Nona Ge melempar bunga hydrangea untuk menarik calon pengantin sudah hampir sebulan menyebar di kota Changwu. Keluarga Nona Ge ini adalah sosok yang legendaris. Konon dia telah berlatih di pavilion Bishui yang kaya aura milik keluarga Ge sejak dia lahir, dan tidak pernah mengambil langkah maju. Kini setelah ia akhirnya akan tampil di konferensi hydrangea, tak heran jika masyarakat kota Changwu bahkan beberapa kota terdekat pun berbondong-bondong ikut bersenang-senang. Saya sedang berbicara tentang Ge Wen, apakah nona muda Anda ini memiliki seseorang yang Anda sukai? Shen Yuanbao mengambil segenggam biji melon di satu tangan dan memecahkannya dengan keras, berbalik untuk bertanya pada Ge Wen di sampingnya. Ge Wen tersenyum tak berdaya. Ini adalah ke-18 kalinya Shen Yuanbao menanyakan pertanyaan ini hari ini. Saudara Shen, bukankah saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saudara perempuan saya telah berlatih di pavilion Bishui sejak dia masih kecil dan tidak pernah keluar? Di mana dia menemukan orang yang dia sukai? Itu belum tentu benar, Shen Yuanbao mengedipkan mata, mungkin kakakmu diam-diam sudah menyetujuinya sejak lama, tapi hanya karena aturan keluarga dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Jika memang ada orang seperti itu, tidak apa-apa membiarkan dia langsung bergabung dengan keluarga Ge. Mengapa repot-repot melakukannya? Bukankah trik melempar hydrangea ini memalukan bagi adikmu? Saudara Shen, tolong berhenti menebak-nebak, kata Ge Wen, tercengang. Jika saudara perempuan saya benar-benar memiliki seseorang yang dia sukai, bagaimana saya, adik laki-laki saya, dapat menghentikannya? Sejujurnya, saudara perempuan saya tidak muda sama sekali. Kemudian orang tuanya memutuskan untuk mengadakan konferensi hydrangea ini sehingga dia dapat menemukan suaminya sesegera mungkin. Adikku setuju, mengatakan dia ingin melihat talenta muda di dunia. Shen Yuanbao mengerutkan bibirnya, jelas tidak puas dengan penjelasan Ge Wen, dan bergumam, siapa yang tahu jika dia dipaksa. Saat ini, Lu Yun yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Kakak Ge, jika adikmu tidak memilih orang yang disukainya di kompetisi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ge Wen menghela nafas, kalau begitu kita hanya bisa memilih hari lain untuk mengadakannya. Namun, keluarga Ge kita tidak kekurangan waktu dan sumber daya. Tidak ada salahnya untuk mengadakannya beberapa kali lagi sampai adikku menemukan orang yang disukainya. Petik 2. Arena dipenuhi orang-orang, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat bersiap-siap. Mereka semua ingin menjadi yang teratas dalam kompetisi ini dan melihat sekilas kecantikan Nona Ge, belum lagi mahar yang melimpah dan kesempatan untuk mengikuti. Pavilion Bishui untuk berlatih. Saat Butler dia berteriak, konferensi hydrangea telah resmi dimulai. Siapapun yang berminat diundang naik ke panggung untuk berkompetisi. Kerumunan tiba-tiba tampak meledak, dan kebisingan menjadi semakin keras. Lu Yun dan Shen Yuanbao melihat cincin itu secara bersamaan. Beberapa anak muda yang ingin mencobanya kini saling berpandangan, dan tidak ada yang berani memimpin naik panggung. Lu Yun memperhatikan pemandangan ini dan tersenyum ringan, sepertinya menjadi orang pertama yang naik ke panggung mungkin bukan hal yang baik. Shen Yuanbao bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lu, apa maksudmu dengan ini? Lu Yun menjelaskan, coba pikirkan, orang pertama yang naik ke panggung pasti bisa memanfaatkan peluang tersebut, namun di saat yang sama ia menjadi sasaran kritik publik, putaran pertama. Bukankah itu akan sia-sia? Shen Yuanbao tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Lalu menurut saudara Lu, berapa lama anak itu bisa bertahan? Mata Lu Yun tertuju pada pemuda kurus di atas ring, dan dia menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Tingkat kultivasi orang ini hanya pada tahap awal Daluo Jinxian, dan dia tidak menonjol di antara para kontestan. Ada banyak orang dengan kekuatan lebih tinggi darinya. Namun, penggunaan ramuan dan senjata diperbolehkan di arena ini, dan pembunuh tidak diperbolehkan, jadi tidak jelas apakah dia punya trik apapun. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya kekar melompat ke atas ring. Wajahnya penuh daging dan matanya bersinar. Ada ledakan ejekan dari penonton, dan seseorang berbisik, kamu sudah tua, tapi kamu masih berani datang ke konferensi hydrangea, dan kamu tidak malu. Apa yang kamu tahu? Keluarga Ge memiliki tujuan besar, dan pavilion Bishui adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Bahkan jika kamu menikah, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Benar, siapa yang tidak bisa berurusan dengan sumber daya akhir-akhir ini? Sebelum semua orang menyelesaikan diskusi mereka, lelaki tua lain dengan rambut beruban perlahan berjalan ke atas ring. Wajahnya dipenuhi lekukan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya tajam di matanya. Keduanya saling memandang dan mulai berkelahi tanpa omong kosong yang tidak perlu. Orang tua itu tampak tua, tetapi serangannya sangat cepat, telapak tangannya sangat kuat, dan gerakannya mengenai titik vital pria parubaya itu. Tak mau kalah, lelaki parubaya itu mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan menari seperti harimau, dan untuk beberapa saat ia berimbang dengan lelaki tua itu. Pada akhirnya, lelaki tua itu lebih unggul dan menjatuhkan lelaki parubaya itu dari ring dengan satu telapak tangan, memenangkan kompetisi pertama. Pada kompetisi berikutnya,
Para kontestan tampil silih berganti di atas panggung, mulai dari remaja yang muda dan energi hingga para lelaki tua yang lihai, namun tanpa terkecuali, wajah mereka penuh dengan keinginan untuk menang. Lu Yun memandang para kontestan di atas panggung yang bersedia bertarung untuk menikah dengan keluarga Ge, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, sepertinya sumber daya dari keluarga Ge dan Paviliun Bishui adalah sangat menarik. Shen Yuanbao menggema dari samping, itu wajar. Keluarga Ge adalah keluarga budidaya abadi terkemuka di kota Changwu. Siapa yang tidak ingin terlibat dalam pernikahan ini? Hanya saja, Ge Wen ragu-ragu, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Hanya apa? Shen Yuanbao bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya saja ketika saya melihat para kontestan ini, kebanyakan dari mereka ada di sini untuk mendapatkan sumber daya keluarga saya dan Paviliun Bishui. Mereka tidak benar-benar ingin meminta untuk menikahi saudara perempuan saya. Ge Wen menghela nafas, kamu mengatakan bahwa saudara perempuan saya benar-benar dapat ditemukan. Senang. Shen Yuanbao tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, kakak Ge, kamu terlalu khawatir. Kakakmu adalah putri surga yang bangga dan putri tertua dari keluarga Ge. Selama dia mau, dia dapat menemukan apapun kawan. Selain itu, meskipun para kontestan ini ada di sini untuk sumber daya keluargamu, terus kenapa? Selama mereka memperlakukanmu dengan tulus, bukankah itu cukup? Ge Wen tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja ia berharap adiknya bisa menemukan kebahagiaan, namun melihat para kontestan di atas panggung yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, selalu ada kabut yang membekas di hatinya. Pembela pertama, setelah 5 pertarungan sengit, akhirnya dikalahkan dan dijatuhkan dari ring oleh seorang pemuda berpakaian hijau dengan pedang. Hah, siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Melihat usianya, dia mungkin belum dewasa kan? Beranikah kamu datang ke konferensi Hydrangea? Meski anak ini masih muda, namun kekuatannya tidak lemah. Lihat serangan pedangnya barusan, yang bersih dan rapi tanpa ada kecerobohan. Saya khawatir dia sudah mencapai tahap tengah Daluo Jinxian. Kehidupan yang mengerikan. Apakah semua anak-anak hari ini begitu meringkuk? Lu Yun memandang pemuda yang tampak muda di atas panggung dan merasa sedikit terkejut. Saudara Ge, apakah tidak ada batasan usia untuk konferensi Hydrangea Anda? Ge Wen menggelengkan kepalanya, tidak ada batasan. Selama kamu benar-benar ingin melamar adikku, kamu bisa naik ke panggung dan mencobanya. Ini, Lu Yun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pemuda itu berdiri di atas ring, melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di mimbar tempat Lu Yun dan yang lainnya berada. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman provokatif. Hati Lu Yun bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya.